baru selesai. Ya, hari ini kita mulai dengan kegiatan kelima kita, di mana kita punya tema untuk di semester 2, yaitu tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, berbicara tentang Bhinneka Tunggal Ika, berarti semua orang sudah tahu. Iya tak? Iya. Nah, kita punya topik berdasarkan tema yang ada di sini. Topiknya itu yaitu tentang berbeda itu menyenangkan. Berbeda itu menyenangkan. Kalau kita berbicara tentang berbeda, kita berbicara tentang menyenangkan, berarti sesuatu yang unik, sudah berbeda, namun menyenangkan. Berbeda, berarti sesuatu yang unik. Nah, di sini kita punya kelima untuk di semester 2 ini. Kita mau mengadakan sesuatu yang benar-benar menyenangkan kita semua. Benar-benar menyenangkan kita semua. Apa itu saja? Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, lebih lanjut lagi, di sini ada Ibu Jai yang akan memaparkan sedikit materi tentang pengenalan apa itu berbeda dan apa itu perbedaan yang sangat menyenangkan, apa itu suatu kebudayaan dan lain sebagainya. Menyangkut dengan kita punya tema besar yaitu tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, hari ini baru pengenalan. Nanti kita lanjut lagi di hari Selasa. Jadi pengenalan di sini nanti sebelum itu ibu akan jalankan absen berdasarkan kelasnya masing-masing. Setelah itu kalian tulis namanya, kalian tulis asal-usulnya dan kelas masing-masing. Jadi kalau misalkan nanti kita lihat lagi lebih detail, oh kelas ini sukunya kebanyakan di kelas ini. Nanti kedepan-kedepannya lagi baru kita lihat lagi seperti apa. Oh ini kita mau buat apa? Intinya sekarang ini semua masih sangat-sangat rahasia. Bisa Pak? Oke, selamat siang. Oke, di sini kita akan menjelaskan sedikit tentang apa itu perbedaan itu menyenangkan. Jadi kalau di sini yang kita punya tema dari perbedaan itu menyenangkan, yang pada materinya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berarti berbeda-beda tetapi kita satu. Nah, di sini kembali lagi ke perbedaan yang menyenangkan dalam kutip Bhinneka Tunggal Ika, yaitu adalah sesuatu hal yang tidak terlepas dari kebudayaan. Apa itu kebudayaan? Budaya itu adalah sesuatu hal yang diperoleh atau diketahui dengan cara belajar. Apa saja yang dibelajar? Salah satunya yang paling identik dengan budaya itu adalah adat istiadat, tradisi, suku etnik, bahasa dan lain sebagainya. Nah, contohnya di dalam ruangan ini terdapat berbagai kelompok etnik, kelompok individu, kelompok masyarakat, anak-anak yang memiliki suku, ras, etnik yang berbeda-beda. Dari Sabang sampai Merauke, yang dimana kita tahu bahwa di Indonesia itu memiliki suku sebanyak 1.340 suku bangsa. Itu Indonesia. Karena yang kita tahu Indonesia itu sangat kaya. Kaya akan apa? Kaya akan sumber daya alam dan juga budaya. Yang dimana salah satunya adalah Kalimantan yang identik dengan suku Dayak. Suku Dayak itu adalah salah satu suku yang tertua di Kalimantan yang memiliki tradisinya adalah cuping telinga panjang. Itu adalah yang disebut dengan perbedaan yang konteks di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Keluarga kandung meninggal itu tidak boleh ditangisi. Kalau anak-anak pernah nonton film Danias, pernah? Itu film Danias
alias itu dia punya keluarga kandung meninggal, itu tidak boleh menangis. Bapak, mama, kakak, adik, kalau sudah menikah suami dan istri, itu diganti dengan pemotongan jari. Jari bapak meninggal jari 1 potong, mama meninggal jari potong, kakak meninggal potong, adik meninggal potong. Kalau sudah menikah suami atau istri atau anak meninggal potong, 5 jari habis. Dan 5 jari saya yang ada. Bagi suku lain aneh toh. Nah, itulah perbedaan anak-anak. Perbedaan yang ketong miliki di dalam ketong punya negara Republik Indonesia ini. Tradisi, kebiasaan, adat istiadat yang sangat kaya akan budaya itu. Ibu bergeser lagi ke suku Minangkabau, adalah salah satu suku yang terkenal pada provinsi Sumatera. Nah, suku ini dia memiliki nilai-nilai sosialnya mendahulukan atau derajat status yang paling tinggi adalah seorang wanita. Jadi saking tingginya status sosial wanita ini sehingga dalam hal pernikahan itu perempuan yang pergi minta laki-laki. Bagi suku lain aneh toh. Tapi ini dong punya tradisi, dong punya adat istiadat. Perempuan yang pergi togi pintu rumah bapak mama, ketemu bapak mama punya anak laki-laki, kita mau nikah. Dari Maluku, Ternate lagi. Tapi itulah yang disebut dengan keberagaman, adat istiadat, tradisi yang berbeda antara satu dan lain. Tetapi di dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika itu adalah walaupun kita berbeda, tetapi kita tetap satu karena kita sebagai bangsa Indonesia. Berarti dia suku Kuto itu kira-kira tradisi atau adat istiadat yang paling identik dengan suku itu apa? Adalah Bakudu. Nah, kira-kira tuh Bakudu itu adat yang dilakukan itu dia bagi seorang perempuan kan laki-laki. Supaya maksudnya adat yang dilakukan itu sebenarnya untuk anak perempuan itu yang mungkin yang belajar dewasa atau mungkin dari anak kecil jadi yang ibu tahu kalau adat Bakudu ini itu adalah dilakukan oleh seorang perempuan yang dimana mungkin yang dia punya usia itu dari remaja masuk ke dewasa. Tapi di dalam proses adat istiadat ini itu adalah yang ibu tahu di situ itu orang mau pergi ke kamar mandi itu tidak bisa lihat orang. Dengan kurang, iya. Dan itu terus tidur juga tuh dengan ada nasi di situ, ada beras, ada kelapa kering. Nah itu adalah dong punya prosesi yang pengukuran usia bagi laki-laki yaitu dari remaja ke dewasa. Itu harus kok bisa lompat batu itu yang disebut dengan hombo batu yang uang 1.000 itu jadi perbedaan itu adalah sesuatu hal yang sangat unik apalagi dalam negara Indonesia karena dari Sabang sampai Merauke ini memang sangat kaya akan budaya. Hanya Doni saja yang bilang bahwa Sabang sampai di Sorong saja. Oh, anak ibu ingat yang dia punya mobil itu yang dia bilang Enos Bakobuko itu Enos bilang kalau kau pergi ke Jakarta jangan betul-betul orang Sorong karena Enos dia orang Sorong tapi karena Doni dia bilangnya orang Merauke dia bilang iya kau bilang saya kau juga harus ingin berbicara dan coba-coba menyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke cukup sampai di Sorong saja. Nah, hanya Doni saja yang berubah lagu nasional seperti itu anak-anak itu yang tadi nama siapa? Wawodeng Anjani sekarang itu mau Kabes ini nanti ini mama teh Kabes oh? Kabes oh? Nah Kabes berarti kalau
dalam suku Buton itu apa nak? Tanpa sirih. Tanpa sirih. Itu dilakukan pada saat tanpa sirih dilakukan pada saat melamar orang. Sekarang ini masalah siapa? Baham. Berarti suku Baham. Suku Baham adalah suku yang terkenal di Kabupaten Bangka yang memiliki tradisi adat istiadat. Itu salah satunya apa? Tadi ya? Sawat. Hanya di sini Pak. Adalah sawat. Ini tradisi loh, tradisi adat istiadat yang sering dilakukan dalam prosesi adat istiadat suku Baham Mata adalah itu apa saja itu yang dipersiapkan pada prosesi adat itu. Itu apa ya Pak? Seperti uang negeri, uang satu lagi di sini ya, suku Ternate mana? Maluku, iya. Dari suku Ternate, memiliki tradisi apa saja? Cakawele sama tide-tide. Cakawele sama Tide-tide. itu adalah tarian khas daerah. Yang ini dari suku mana? Suku mana? Suku apa? Dari Ambon saja. Mana itu? Apa sebenarnya? Cakameli. Kalau sebelah Ambon juga apa? Selain ini? Ya? Aturesi Lakanyawa itu prosesi tarian atau sama Cakameli. Sebelah apa? Buton. Selain tanpa sini dengan kurung apa? Selain itu apa lagi yang itu? Yang kita tahu? Lokal. Itu dilakukan pada kalau yang sebelah suku suku apa? Namamu siapa? Wih, siapa itu? Siapa itu yang biasanya itu kalau yang pada saat panen, toh? Panen atau mungkin musim hujan atau mungkin hasil yang panen kita atau mungkin selain yang itu tahu ada lagi prosesi adat apa? Kalau yang pertama ini paling itu identik sekali dengan apa? Kain apa? Kain merah toh? Selain itu apa lagi? Keluar nama Bandingin suku apa? Bandingin ini suku apa? Baham. Yang ini Baham. Yang sana Saya orang suku apa? Mendobo. Mendobo adalah suku yang terkenal pada Kabupaten Merauke. Iya. Jadi ini yang dia adalah mana? Yang ini. Kau suku apa? Baham Mata. Selain Tombak Mat apa lagi? Ulur itu apa? Baru apa? Diturunkan untuk dipakai untuk penerima apa? Penerima tamu. Toh? Kamu tahu? Kau suku apa? Suku? Iha. Tidak ada suku Iha.
orang asal Papua. Asal Fak-Fak suku apa? Baham. Baham. Bukan. Oh apa? Salah satu. Jangan sampai. Ini orang Papua yang paling bikin malu ini kalau tidak sama beridentitas. Identitas ini sebenarnya suku apa? Yang dimana yang tadi anak-anak mungkin ada dengar bahwa ada dua teman ini memiliki perbedaan etnik suku adalah Bakurung dengan Tampasiri. Ada lagi teman yang disebut memiliki suku Bahamata yang disebut dengan tradisinya adalah Komorma. Terus ada lagi teman yang dari Maluku memiliki berbagai macam perbedaan yang berbeda antara etnik atau suku yang satu dengan suku yang lain. Dan itu anak-anak jadi perbedaan itu unik. Kenapa unik? Karena di dalamnya ada kebudayaan yang dimana memiliki perbedaan yang sangat luar biasa. Kalau yang suku Buton dan berancang dengan ukuran usia perempuan yaitu itu paha gigi antara gigi yang satu dan gigi yang lain itu harus darah. Itu dengan apa maknanya adalah lambang kecantikan bagi suku Mentawai. Kalau yang laki-laki itu adalah meraja tubuh atau tato. Bagi suku Mentawai itu wajib hukumnya itu tato. Bagi suku yang lain orang biasa toh. Itu kalau yang tato lihat itu ya mungkin orang-orang yang dari tahanan bebas. Tapi suku ini wajib. Loh, anak-anak laki-laki yang ada di remaja jadi wajib untuk harus meraja tubuh tato. Harus daripada yang tato. Perempuan itu gigi itu harus dipahat sehingga gigi yang satu dengan gigi yang lain itu harus jalan. Penyampaian yang bermakna dari perbedaan nangka yang memiliki ciri khas dengan negara berbagai pendidikan. Jadi seperti itu anak-anak itu yang berada di berbicara tentang bahasa Indonesia itu sangat kaya anak-anak yang di dalamnya terdapat nilai, norma, aturan yang tidak terlepas dari jati diri bangsa Indonesia. Kenapa itu? Karena demikian, karena di dalamnya itu ada sopan santun, menghargai, menghormati orang yang lebih tua, tanpa kita sadar. Anak-anak dan ibu sering melakukan itu. Jadi dengan kata sapaan ke orang yang lebih tua atau ibu, bapak guru di sekolah tanpa ada orang suruh. Ini kan bilang, apa sih? Bilang, kasih selamat siang, assalamualaikum, kita toh. Tapi hal itu sendiri keluar dari hati nurani ini untuk menyapa. Assalamualaikum ibu, selamat siang ibu. Tanpa ada orang suruh, karena itu adanya nilai norma aturan yang ditanamkan dari atau punya orang-orang terdahulu sana dan sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan anak-anak dan itu seperti itu. Dan itu yang pertama. Yang kedua itu adalah cara berpakaian. Ini berbicara tentang perbedaan atau budaya. Cara berpakaian itu beda dengan di luar sana. Orang-orang barat yang di luar sana coba yang kalau nonton timur itu mau pakai apa di pantai? Nah itu, kalau yang kita orang Indonesia dan itu di kamar mandi sana hanya dengan padahal sudah tertutup sampai di bawah kaki. Padahal ada ruang tamu, ada ruang tengah, ada dinding, ada ruang tamu. Orang assalamualaikum di teras di luar sana. Tapi kita sudah lari-lari. Sudah bahwa ada orang itu dan itu punya mana dari sekali sudah tertutup. Kalau orang barat yang di luar sana, kalau di pantai itu apa yang untuk pakaian bebas. Nah itu adalah kehidupan. Tapi kalau orang Indonesia segala sesuatu yang kita lakukan itu harus berdasarkan aturan itu, norma itu dan nilai itu dan tidak terlepas dan sudah menjadi kebiasaan untuk kita melakukan dalam punya kehidupan sehari-hari. Orang nih, aku tanya, kayaknya di sini memiliki perbedaan, yang identik dengan ciri-ciri fisik ciri-ciri fisik yang berbeda antara teman yang satu dengan teman yang lain.
Agustipis. Jadi itu bilang algebra, dia bilang Aristoteles. Oke, aqua apa yang beda? Aqua apa yang beda? Kenapa dia? Aku turun sama kamu. Ini terus kali ada apa yang beda? Itu mango. Terus dan aku keriting. Terus rambut lurus, rambut begitu. oke, masukkan. Apa perbedaannya antara kedua? Oke, apa? Anis untuk belajar dari badan Manusia itu kelompok manusia individu, ciri-ciri fisik juga mengalami perbedaan yang dilihat berdasarkan biologisnya, mengalami perbedaan yang satu yaitu rambut lurus, yang satu rambutnya keriting, kulit hitam, putih, hidungnya pesek dan lain sebagainya. Karena perbedaan itu menyenangkan. Aku penjelasan singkat dari Ibu tentang kebudayaan dan perbedaan itu menyenangkan. Oke, terima kasih. Ya, oke baik. Mau pulang atau tidak? Oke, kalau begitu sebelum pulang, Ibu minta perwakilan dengan anak sekolah sedang perempuan. Laki-laki satu orang, perempuan satu orang maju di depan sini. Yang bersedia saja. Kalau tidak bersedia semua berarti dia yang tunjuk. Iya, silakan. Apa lagi yang perempuan? Perwakilan. Perwakilan dari sekian banyak perempuan ya. Silakan. Iya, jadi di sini perwakilan dari laki-laki dan perempuan sudah ada. Yang mau Ibu tanyakan sebelum kita pulang, bagaimana atau apa yang kalian
kesimpulan dari materi yang diberikan. Setelah itu, bagaimana perasaan kalian setelah mendengar atau menerima materi tersebut? Kesan kalian apa? Kesan kalian apa? Masing-masing. Jadi perempuan, di situ laki-laki. Jadi kesimpulan saya di materi yang kita sampaikan bahwasanya perbedaan dari setiap suku dan keberagamannya bukan menjadi halangan untuk membuat pendekatan kepada orang lain atau perbedaan yang kita bisa lihat. Jangan gunakan perbedaan sebagai apa yang kau inginkan, seperti kau lihat dia kulitnya hitam, tapi kau yang mulai sama dia. Jangan pikirkan dari situ. Kita itu harus saling mengenali sesama, jadi tidak boleh saling menghina atau tidak boleh saling menghina. Jadi dari kesimpulan saya cukup itu saja yang saya bisa sampaikan. Dari materinya, misalnya ini cukup menarik dan sangat memotivasi kita semua untuk saling berbau atau bersosialisasi dengan perbedaan agama. Dan pesan dari saya, janganlah jadikan perbedaan sebagai hal yang digunakan untuk menghina atau jangan menggunakan pesan dari saya, jangan menggunakan perbedaan sebagai hal yang kalian tidak inginkan atau untuk membuat perbedaan dari kalian sendiri. Meskipun itu berbeda-beda atau satu, terus meskipun dia itu berteman yang kita mungkin itu harus berteman, saling berukun satu sama yang lain. Terus meskipun itu berbeda agama, itu tetap satu gitu ya. Terima kasih untuk Rian dan Priscilla. Kita berikan aplaus dulu untuk yang lain. Ya, jadi kegiatan kita di siang hari ini kelima dengan tema Bhinneka Tunggal Ika dengan topiknya berbeda itu menyenangkan. Nanti kita ketemu lagi di hari Selasa. Hari Selasa jamnya yang sama seperti jam begini. Selesai sholat, yang lain semua berkumpul di sini. Setelah itu, apa yang akan kita dapatkan di hari Selasa itu masih sangat rahasia. Intinya hari Selasa semua tetap berkumpul di sini untuk kita punya kegiatan kelima selanjutnya. Oke, itu saja dari Ibu. Sebelum
Jalan pulang langsung lurus ke rumah. Nggak boleh.